Halo teman, masih denganku Awang Kagunan, Rahayu. Oke, menjawab pertanyaan selanjutnya. Apakah yang Bunda maksud dengan menjadi tuan atas diri kita sendiri? Mungkin menjadi tuan atas hidup kita sendiri mungkin ya. Karena itu beberapa kali aku ucapkan. Oke, menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Aku contohkan aja ya, Misal, aku ya. Aku ini adalah orang yang tidak merdeka atas hidupku sendiri. Kenapa begitu? Iya, karena aku emosian. Misalnya ya, aku ini ngamuan. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit kesulut, dikit-dikit emosi, dikit-dikit suka banting-banting, dikit-dikit suka pokoknya meletup, meledak-ledak dan segala macamnya. Itu salah satu tanda jika aku tidak merdeka atas hidupku sendiri. Karena apa? Aku dikendalikan oleh emosiku, aku dikendalikan oleh kemarahanku, aku dikendalikan oleh egoku, aku dikendalikan oleh amarahku, aku dikendalikan oleh dendamku. Ya. Sehingga aku tidak mampu melihat potensi-potensi baik yang ada di dalam diriku. Aku terlena dengan semua kemarahanku, aku mengikuti emosiku. Jadi benar-benar tidak merdeka, benar-benar tidak menjadi tuan atas hidupku sendiri, karena aku dikendalikan oleh emosi, dikendalikan oleh kemarahan. Itu misal. Nah, gimana caranya Bun biar kita bisa menjadi tuan atas hidup kita sendiri? Nah, segala macam emosi, amarah, dendam, dan segala hal yang tidak memberdayakan itu kan adanya di ranah mind. Segala macam hal-hal yang baik, perilaku-perilaku terpuji, dan segala macam hal yang memberdayakan itu ranahnya ada di mana? Di mind. Yang bagus, aku gak berani ngomong yang benar ya, karena benar itu relatif. Benar untukku itu belum tentu benar untuk orang lain. Yang ideal menurutku ya, kita itu jangan dikendalikan oleh pikiran kita. Kita itu harus merdeka atas hidup kita sendiri. Pikiran itu kan untuk mensupport kita, tapi pikiran itu bukan mengendalikan kita. Ada kasus seorang teman, ya boleh dibilang teman ya, itu dia mengalami sebuah proses perceraian. Wah, drama sekali, panjang lah dramanya, dan hampir 7 tahun itu dia masih belum bisa move on. Jadi kayak terkotak dengan segala macam problematika yang tak kunjung usai hingga 7 tahun. Itu kan sangat melelahkan. Tapi kadang-kadang manusia itu cenderung untuk menikmati itu penderitaan. Malah aku sering bilang ya, bahasa yang aku gunakan, merawat penderitaan, memperpanjang penderitaan, menikmati penderitaan. Ada tipe-tipe manusia seperti itu. Dia emosi, emosinya meluap-luap, dia menjadi orang yang sangat pendendam, dia bisa ketawa dan menangis dalam satu waktu dan segala macamnya lah. Jadi benar-benar dikendalikan oleh pikirannya.
dikendalikan oleh rasa dendamnya. Sampai dia melupakan dirinya sendiri, dia melupakan kebutuhan sendiri. Dia melupakan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya, kebutuhan untuk bahagia, untuk merasa aman, merasa nyaman, merasa damai, merasa tentram ketika berada di dekatnya. Jadi dimanapun dia berada itu kayak bom waktu gitu, yang bisa meledak kapan saja, dimanapun dia berada. Jadi dia bisa meledak-ledak di mana saja. Tanda-tanda seperti itu, dia tidak merdeka atas hidupnya sendiri. Sebenarnya dia punya pilihan yang lebih baik. Tapi karena dia sudah terkungkung di situ ya, dia sudah tidak mampu untuk memerdekakan dirinya, ya, akhirnya dia dikendalikan oleh pikirannya. Kalau di video sebelumnya dikendalikan oleh setan-setan yang ada di pikirannya. Jadi harusnya kita yang tahu kapan stop, kapan on, kapan off. Kita yang harus mengendalikan pikiran kita sendiri, kita yang harus nge-treat pikiran kita sendiri. Karena di pikiran itu ada dua potensi. Potensi baik dan potensi tidak baik. Tergantung mana yang mau kita unggulkan. Tergantung mana yang kita mau hidupkan. Tergantung mana yang mau kita hidupi. Pikiran ini adalah bagian dari support system ya. Pikiran ini bukan kita. Harusnya kita yang mengendalikan pikiran, bukan sebaliknya. Nah, coba sekarang dicermati teman-teman. Di kehidupan kalian masing-masing. Jika hari ini ya, kalian mudah sekali untuk on dan untuk off itu pikiran kalian. Mudah sekali untuk bikin on dan mudah sekali untuk bikin off. Mudah untuk mengendalikan pikiran kalian, ya. Berarti kalian sudah merdeka. Kalian sudah menjadi tuan atas hidup kalian sendiri. Tapi jika sebaliknya, jangan-jangan sampai dengan hari ini kalian masih diperbudak oleh pikiran kalian sendiri. Jadi manusia itu seringkali kelihatan sehat atau terlihat sehat di luarnya secara fisik ya, tapi tidak di dalam dirinya, tidak di dalam pikirannya. Kita yang tahu ya, orang lain nggak akan ngerti. Orang lain itu nggak akan ngerti secara detail. Paling orang lain itu hanya merekam dari luar. Tapi kita yang tahu. Kita yang harus tahu. Sesehat apakah pikiran kita? Sesehat apakah jiwa kita? Sesehat apakah hidup kita? Apakah kita sudah menjadi tuan atas kehidupan kita sendiri? Atau justru sebaliknya, sampai hari ini kita masih menjadi budak dari pikiran-pikiran kita sendiri. Oke? Tolong dicermati ya. Dan kita harus berorientasi untuk hidup sehat, lahir dan batin. Sehat jiwanya juga sehat raganya. Oke? Semangat untuk menjadi manusia yang merdeka, semangat untuk menjadi tuan atas kehidupan kalian sendiri. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.